saya Agis Rizky Sitatianti dari PKN 2018A dengan NIM 1800054 dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber hukum. Dalam bahasa Inggris, sumber hukum disebut juga sebagai source of law. Kata sumber hukum ini lebih merujuk pada pengertian dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Sumber hukum juga dijelaskan dalam pasal 1 Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 yang menyatakan bahwa sumber hukum itu adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, menurut pandangan Hans Kelsen, istilah sumber hukum ini memiliki banyak pengertian karena sumber hukum bersifat figuratif and highly ambiguous. Artinya, sumber hukum ini memiliki banyak makna yang telah dikemukakan oleh banyak para ahli. Nilai dan norma agama juga dapat pula dikatakan sebagai sumber yang penting bagi terbentuknya nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak sekali perbandingan sumber hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli. Namun, Patton George Whitecross mengemukakan bahwa istilah sumber hukum ini memiliki banyak arti dan sering menjadi penyebab kesalahan, kecuali jika kita meneliti dengan cermat arti khusus yang diberikan terkait dengan istilah sumber hukum tersebut. Oleh sebab itu, seperti yang dikemukakan oleh Utrecht dalam Asidiki, kita dapat membedakan dua macam pengertian sumber hukum, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Selanjutnya mengenai jenis-jenis sumber hukum akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Citra Rizky Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terdapat dua sumber, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pertama, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Contohnya, nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, bangsa, hubungan sosial, kekuatan politik, dan keadaan geografi. Yang kedua, yaitu ada sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah memiliki bentuk formal. Contohnya, undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Melita Rahma dengan NIM 1801373. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum material hukum tata negara. Yang pertama, menurut bagian Manan, sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti material ini, misalnya dasar dan pandangan hidup bernegara. Kemudian yang kedua ada menurut Fajrul Rahman Jud. Secara umum, sumber hukum dalam arti material yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu anggota masyarakat dan pendapat hukum dapat menjadi sumber hukum material. Dalam hukum tata negara, substansi atau isi hukum ada dalam Pancasila. Selanjutnya, menurut Sri Sumantri Martosuwigno. Menurutnya, sumber hukum dalam arti material adalah sumber dasar hukum nasional Indonesia berdasarkan MPR nomor 3/2000
2000 ialah Pancasila. Selanjutnya ada menurut Triana Susmayanti. Sumber hukum tata negara Indonesia juga terdiri atas dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara. Kemudian yang terakhir ada menurut Muhammad Kusnardi dan Haramaili Ibrahim. Menurutnya, sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan substansi atau isi hukum. Di Indonesia, Pancasila menjadi sumber hukum material. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Cianurani dengan NIM 1800048. Saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum formal, hukum tata negara. Mungkin pengertian sumber hukum formal secara umum telah disinggung oleh rekan saya sebelumnya. Maka pembahasan saya kali ini ialah mempertegas pengertian sumber hukum formal itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal hukum tata negara. Utrecht mengatakan secara filosofis terdapat dua pertanyaan mengenai sumber hukum. Yang pertama yaitu mengenai ukuran apa yang dipakai orang sebagai dasar suatu hukum dapat dikatakan benar-benar adil. Pengertian yang kedua yaitu apa yang menyebabkan kita harus menaati hukum formal. Pengertian sumber hukum pertama menurut Utrecht ini disebut juga sebagai hukum material yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sedangkan pengertian sumber hukum kedua disebut juga sebagai sumber hukum formal yang akan saya jelaskan. Jadi, apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal hukum tata negara? Berikut terdapat beberapa pengertian hukum formal menurut para ahli. Pengertian yang pertama dikemukakan oleh Al-Mukhtar. Al-Mukhtar mengatakan sumber hukum dalam arti formal berkaitan dengan pertanyaan bagaimana bentuk hukum itu. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut akan muncul berbagai jenis sumber hukum tata negara yang dikaitkan dengan urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Tamrin dan Ihya. Sumber hukum formal dapat dikenali dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum dan ditaati. Dan pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Usep Ranawijaya dalam Widyani yang mengatakan sumber hukum formal adalah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan dari kaidah-kaidah hukum tata negara yang terdapat dalam masyarakat. Nah, berhubungan dengan hal itu, sumber hukum tata negara di Indonesia meliputi yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum hasil pekerjaan perundang-undangan dari berbagai badan yang berwenang. Dan yang kedua ada hukum adat. Maksudnya yaitu kumpulan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau disebut juga dengan kebiasaan convention. Dan yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu kumpulan putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan. Dan yang keempat ada ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang dikemukakan dan dikembangkan dalam dunia ilmu sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama. Sumber hukum formal hukum tata negara di Indonesia sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Sekian penyampaian materi mengenai sumber hukum formal hukum tata negara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Kurniawan dengan NIM 1803796 dari kelas PKN 2018A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber material hukum tata negara Indonesia.
Menurut Bagirmanan dalam Sitabuana tahun 2019 halaman 7 menyatakan bahwa sumber hukum material hukum tata negara Indonesia adalah semua sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara itu sendiri. Sumber hukum tata negara material Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara atau yang biasa disebut dengan ideologi. Yang kedua, kekuatan politik yang paling berpengaruh pada saat perumusan kaidah hukum tata negara itu sendiri. Dan yang ketiga adalah doktrin-doktrin kenegaraan. Selanjutnya menurut Sudardi dalam bukunya, sumber hukum tata negara material Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ini berkaitan bahwasannya semua hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam referensi lain menyatakan bahwa sumber hukum material hukum tata negara Indonesia itu terbagi menjadi 3 sumber. Yang pertama sumber sejarah, yaitu adalah undang-undang atau peraturan masa lalu yang masih dianggap baik, diadopsi serta dimodifikasi untuk pembentukan hukum tata negara Indonesia pada saat ini. Yang kedua adalah unsur sosiologis, yaitu adalah keadaan masyarakat saat pembentukan atau perumusan kaidah hukum tata negara Indonesia yang mempengaruhi semua perumusan dari hukum tata negara Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir ketiga adalah berkaitan dengan unsur filosofis. Lagi-lagi di sini unsur filosofis adalah ukuran dari ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi bisa dikatakan dalam unsur filosofis sebagai sumber hukum material hukum tata negara Indonesia ada lagi kembali kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Royan dengan NIM 1803843. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum tata negara dalam artian material. Seperti yang dikemukakan bahwa sumber dalam artian material ialah berkenaan dengan menganalisis dari sudut muatan atau materi hukumnya. Beranjak dari bahasan yang menyimpulkan bahwa hukum tata negara merupakan perwujudan konstitusional dari nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Maka yang menjadi sumber material itu merupakan Pancasila. Oleh karena itu, hukum Indonesia haruslah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor persatuan bangsa, bersifat kerakyatan, dan menjamin kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Zakia dengan NIM 1807242. Saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber hukum tata negara dalam arti formil. Ada 6. Ke-1 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan sebagai sumber hukum karena hukum dasar yang tertulis mengatur tentang permasalahan kenegaraan dan ketentuan lainnya, serta sebagai konstitusi negara yang di dalamnya terdapat materi hukum dasar dalam menyelenggarakan NKRI. Kedua, ketetapan MPR. Dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam arti, TAP MPR ini sebagai sumber hukum dalam hukum tata negara karena otoritas MPR itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bisa disebut dengan Perpu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 1 menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal tersebut yang dimaksudkan adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden atau dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pasal tersebut memberikan arti tentang adanya undang-undang dalam arti formal yang dibentuk oleh DPR. Selanjutnya adalah pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. DPR dan Presiden mempunyai wewenang dalam menyetujui undang-undang. Apabila tidak dijalankan berdasarkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tidak boleh diajukan ke dalam persidangan DPR. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 1 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pasal 2 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Perpu merupakan suatu peraturan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang, tetapi dibentuknya oleh Presiden tanpa adanya persetujuan oleh DPR yang disebabkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, seperti sebelumnya pernah menerbitkan dekret Presiden dan surat perintah 11 Maret. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam arti pasal ini menjelaskan bahwa kekuasaan Presiden sepenuhnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melaksanakan penyelenggaraan negara, Presiden melaksanakan tugasnya tidak bergantung kepada undang-undang saja, tetapi membutuhkan peraturan pemerintah tujuannya untuk menjalankan undang-undang sepenuhnya. Kelima, keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditentukan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden terdapat keputusan yang bersifat khusus, yaitu untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar. Dalam Surat Presiden nomor 2262-HK-1959 yang ditujukan kepada DPR, yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan penetapan Presiden melalui ketetapan MPRS nomor XX-MPRS-1966, keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang keenam adalah peraturan pelaksana lainnya. Peraturan pelaksana lainnya merupakan peraturan menteri dan instruksi menteri dengan tegas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 2 yaitu akan memaparkan mengenai sumber hukum tata negara menurut ilmu hukum. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu mengenai praktik ketatanegaraan yang merupakan kebiasaan. Nah, hal ini dalam istilah asingnya atau biasa dikenal dengan convention. Nah, dalam kerangka studi hukum tata negara, convention atau dalam bahasa Indonesia, konvensi adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kekuatan hukum sebagai sumber hukum tata negara manakala tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, jika akan mempelajari hukum tata negara Indonesia, perlu mengkajinya dalam kaitannya dengan fungsi dan peran dari konvensi yang tumbuh bersamaan dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dan menempatkannya sebagai salah satu sumber hukum tata negara di Indonesia. Nah, yang kedua itu tentang perjanjian atau dalam istilah asingnya traktat. Perjanjian atau traktat lebih dikenal dalam hukum internasional
namun juga merupakan salah satu hukum bagi hukum tata negara. Hukum tata negara dalam hal muncul dalam terbentuk karena bersumber dari perjanjian dilakukan oleh negara kita dengan negara lain. Selanjutnya ataupun yang ketiga yaitu doktrin. Suatu pendapat atau formulasi dari ide seseorang atau institusional yang disepakati dan diterima kebenarannya secara umum. Misalnya, para filosof atau sarjana dalam bidang hukum atau para pakar mengajukan pendapat tentang sesuatu konsep atau teori kenegaraan. Kemudian karena pengaruhnya akan kebenaran dari pendapat tersebut dijadikan salah satu sumber dalam kerangka pembentukan hukum tata negara, maka pendapat itu sebagai doktrin yang dijadikan sumber hukum. Selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu jurisprudensi. Dalam praktik ketatanegaraan melalui proses peradilan hukum tata usaha negara bisa dijadikan sumber pembentukan hukum tata negara jika seandainya materi putusan tersebut berkenan dengan materi hukum tata negara. Sekian penjelasan dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.